Pada saat itu, napas Chen Ping tertahan di dahinya, membawa aroma surgawi yang samar, lebih menenangkan daripada obat mujarab apapun. Saudaraku, Ling Xue mengumpulkan keberaniannya dan mendongak, tatapannya bertemu dengan mata Chen Ping yang tersenyum. Bagaimana rasanya di negeri dongeng duniawi? Seperti Chen Ping merenung, mengangkat tangannya dan dengan ringan menggenggam batu besar di dekatnya. Batu biru setinggi setengah manusia itu hancur berkeping-keping tanpa suara. Sebelumnya, aku melihat gunung itu hanya sebagai gunung. Sekarang, aku bisa melihat urat-urat di setiap batu. Ia menarik tangannya, ujung jarinya menyentuh pipinya dengan lembut. Sama seperti melihatmu sekarang, aku bisa merasakan fluktuasi halus dalam kekuatan spiritualmu. Apa kau memikirkan pagoda itu lagi? Wajah Ling Xue memerah. Ia tiba-tiba menarik tangannya kembali, mundur setengah langkah, dan memelototinya dengan marah. Saudaraku, kau mengolok-olokku lagi. Namun amarahnya lemah, seperti angin musim semi yang bertiup melintasi danau, menciptakan riak-riak lembut. Ia berbalik dan berjalan menuju sekte, tetapi langkahnya jauh lebih lambat daripada saat ia datang, meninggalkan celah setengah langkah yang disengaja di belakangnya, menunggu orang-orang di belakangnya menyusul. Chen Ping memperhatikannya yang agak tergesa-gesa kembali, bahunya sedikit bergoyang, dan ia terkekeh pelan. Ia bergegas menyusul, berjalan berdampingan dengannya di jalan setapak pegunungan yang kecil. Batu-batu di bawah kakinya mengeluarkan suara krek yang lembut. Ngomong-ngomong, Ling Xue tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan sebuah tas brokat kecil dari tas penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepadanya. Ini bunga kering yang kubuat dari bunga konsentris. Bawalah. Kitab-kitab kuno mengatakan, bunga ini dapat membantu para kultivator menyatukan pikiran dan tubuh mereka dalam pertempuran. Tas brokat itu disulam olehnya menggunakan sutra spiritualnya sendiri yang menentukan kehidupan. Tersembunyi di sudutnya terdapat pola kecil berbentuk pedang, simbol seorang murid sekte pedang. Chen Ping mengambil tas brokat itu, dan terasa ringan di tangannya, tetapi seolah-olah ia sedang memegang hati yang hangat. Ia membungkuk dan mengendus. Aroma bunga segar yang bercampur dengan aroma ujung jarinya lebih menenangkan daripada senjata sihir pelindung apapun. Kalau begitu aku akan menyimpannya. Ia menyelipkan kantong brokat itu ke kerah bajunya, menempelkannya di dada. Setelah kita kembali dari pegunungan angin hitam, aku akan mengajarimu teknik pedang baru. Aku mempelajarinya saat aku menerobos, dan itu sempurna untuk kekuatan spiritualmu saat ini. Mata Ling Xue berbinar, dan ia mengangguk penuh semangat. Oke. Mereka berjalan tanpa banyak bicara, tetapi sesekali berjabat tangan, atau melirik saat mereka menghindari dahan yang rendah, bagaikan aliran sungai pegunungan yang lembut, dipenuhi kelembutan yang tak terlukiskan. Saat mereka mendekati gerbang gunung sekte, Ling Xue tiba-tiba teringat sesuatu, berhenti sejenak, dan mengeluarkan botol giok kecil dari lengan bajunya. Ini, kau ambil ini juga. Botol itu berisi salep merah muda pucat yang ia buat khusus menggunakan rumput kulit salju. Aku tidak membutuhkannya. Chen Ping tersenyum dan mencoba mendorongnya, tetapi ia dengan keras kepala menekannya ke tangannya.
Bawalah. Nada bicara Ling Xue terdengar sangat tegas, pipinya semakin memerah. Ada banyak roh jahat di pegunungan angin hitam. Bagaimana jika kau terluka? Salep ini bisa menghilangkan racunnya. Seolah takut ia akan menolak lagi, ia berbalik dan berlari kecil melewati gerbang gunung. Roknya menyapu anak tangga batu, meninggalkan jejak kaki yang ringan. Chen Ping memegang botol giok hangat di tangannya dan memperhatikannya menghilang di ujung koridor. Ia tersenyum dan dengan hati-hati memasukkan botol itu ke dalam tas penyimpanannya. Angin gunung berhembus melewati gerbang gunung, membawa teriakan dari tempat latihan yang jauh. Ia menarik napas dalam-dalam dan menuju markas Sekte Pedang. Setibanya di markas Sekte Pedang, Ling Xue merasakan kakinya melemah. Langkahnya menjadi tidak wajar, dan ia tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening setiap kali melangkah. Kakak senior Ling Xue, ada apa denganmu? Apa kau terluka? Seorang murid muda bertanya dengan khawatir, memperhatikan langkahnya yang goyah. Pipi Ling Xue langsung memerah, ia tergagap dan tak bisa bicara, dan menatap Chen Ping dengan panik, seolah meminta bantuan. Chen Ping hendak berbicara untuk menengahi ketika Mo Chen mendekat, bersandar pada tongkat. Ia melirik Ling Xue, lalu Chen Ping, senyum penuh arti terpancar di matanya. Sambil mengelus jenggotnya, ia berkata, energi itu baik bagi anak muda, tetapi segala sesuatu harus dilakukan secukupnya. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Meskipun ia tidak mengatakannya secara eksplisit, makna di matanya jelas. Ling Xue mendengar semuanya, lehernya memerah karena malu. Ia menundukkan kepala dan bergegas kembali ke kamarnya, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Semua ini salah Chen Ping karena tidak bersikap lembut terhadap perempuan. Ia telah bekerja tanpa henti selama setahun penuh, dan kulitnya bengkak, membuat Ling Xue berjalan canggung. Chen Ping menggosok hidungnya dengan canggung, tetapi Mo Chen melangkah maju, mengamatinya. Merasakan energi alam abadi duniawi yang kuat terpancar darinya, raut terkejut terpancar di wajah tuanya. Kau benar-benar telah menembus alam abadi duniawi. Lagi pula, Chen Ping baru beberapa bulan berada di alam abadi longgar. Laju kultivasi secepat itu belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Ping tersenyum dan mengangguk. Berkat adik perempuanku, aku telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi ganda bersamaku. Mo Chen mengangguk berulang kali, matanya dipenuhi rasa lega. Hebat, hebat. Sekte pedang kita akhirnya memiliki seorang prajurit yang tangguh. Ia menoleh ke arah Humasi, merasakan aura tak terduga yang terpancar darinya, dan matanya melebar kaget. Tuan Hu, ada apa? Ini hanya kembali ke tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Tidak perlu disebutkan. Humasi melambaikan tangannya dengan berpura-pura tenang, tetapi dagunya yang sedikit terangkat menunjukkan harga dirinya. Mo Chen tersentak. Baru 3 hari sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Chen Ping tidak hanya berhasil menembus alam abadi duniawi, tetapi Humasi juga telah kembali ke tingkat ke-9. Menara penekan iblis ini sungguh luar biasa. Kalian baru saja menerobos, jadi kalian butuh waktu untuk berkonsolidasi. Kota Pedang Suci jauh lebih tenang beberapa hari terakhir ini,
jadi tetaplah di sini. Kata Mo Chen kepada Chen Ping dan Humasi. Ia khawatir Chen Ping dan Humasi, yang baru saja menerobos, akan menimbulkan masalah bagi Aula Dao jahat. Bagaimanapun, ini adalah terobosan baru, jadi perlu dikonsolidasikan. Terima kasih, Guru, atas pengingatnya. Saya mengerti. Chen Ping mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, Chen Ping, Ling Xue, dan Humasi bekerja tanpa lelah untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka saat ini. Meskipun Ling Xue telah mencapai tingkat ketujuh alam abadi bumi sejak muncul dari menara penekan iblis, Chen Ping merasakan sedikit kesembronoan dalam energi spiritualnya. Di menara, dalam upaya untuk mempercepat kemajuan mereka berdua terlalu terburu-buru memadukan energi spiritual mereka selama kultivasi ganda mereka. Chen Ping berulang kali menyuntikkan energi vitalnya sendiri ke Ling Xue, menyebabkannya menembus penghalang alam tetapi juga memberikan tekanan yang cukup besar pada meridiannya. Pagi itu, Chen Ping secara khusus membersihkan ruang di sebelah timur arena seni bela diri dan menginstruksikan murid-muridnya untuk membawa lusinan, giok air tenggelam, yang diresapi dengan energi spiritual murni yang berasal dari bumi, dan menyusunnya sesuai dengan orientasi bintang 7 untuk membentuk formasi pertemuan spiritual sederhana. Ling Xue, kemari dan coba. Chen Ping menepuk meja giok di sampingnya. Giok air tenggelam bersinar hangat di bawah sinar matahari pagi, dan energi spiritual samar mengalir melalui celah-celah batu. Ling Xue mendekat, pedang di tangan. Secercah rasa ingin tahu melintas di matanya ketika ia melihat formasi giok itu. Saudaraku, apa ini? Formasi pengumpulan roh giok air tenggelam sangat cocok untuk menghangatkan dan menyehatkan meridian. Chen Ping memberi isyarat agar ia duduk bersila di platform giok di tengah formasi. Kau baru saja menerobos, dan kekuatan spiritualmu kuat tetapi tidak stabil. Hari ini, kita akan menggunakan metode yang paling sederhana, secara bertahap memasukkannya ke dalam meridianmu. Ling Xue mengikuti instruksinya dan duduk. Saat ia mulai berlatih tekniknya, ia merasakan giok air tenggelam di sekitarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kuning tanah yang redup. Energi spiritual yang lembut namun kaya melonjak dari segala arah, menyelimuti anggota tubuhnya seperti mata air yang hangat. Pusatkan pikiranmu dan tenangkan jiwamu. Ikuti bimbinganku. Chen Ping juga duduk bersila di hadapannya, telapak tangannya menggantung di udara, telapak tangannya menghadap dantiannya. Energi spiritual alam abadi bumi mengalir perlahan ke dalam tubuhnya seperti tetesan, mengalir lembut di sepanjang meridiannya. Awalnya, energi spiritual Ling Xue agak tak terkendali, mengalir tak menentu melalui meridiannya. Retakan halus yang ditinggalkan oleh terobosan itu terasa sangat menyakitkan di titik-titik kunci, menyebabkan rasa nyeri tumpul. Namun, energi spiritual Chen Ping sangat sabar, bagaikan seorang gembala berpengalaman, perlahan menenangkan energi yang gelisah itu dan mengarahkannya mengalir perlahan di sepanjang meridian. Di sini, tahan dengan 3/10 kekuatanmu. Ketika energi spiritual mencapai titik akupuntur kuci di lengan kirinya, Chen Ping tiba-tiba berbicara, suaranya setenang lonceng. Bayangkan energi spiritual itu sebagai alu giok hangat,
perlahan bergulir di atas dinding meridian. Ling Xue melakukan apa yang diperintahkan, tetapi begitu ia mengerahkan tenaga, ia merasakan nyeri tajam di meridiannya, dan keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Itulah titik di menara tempat retakan kecil itu diciptakan untuk menampung kekuatan naga suci yang dibawa Chen Ping. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Chen Ping menyadari keraguannya. Energi spiritual di telapak tangannya melunak, bagaikan salep hangat, perlahan meresap ke meridian yang rusak. Kosongkan pikiranmu dan rasakan energi spiritual mengalir melalui dirimu. Rasanya seperti perasaan aliran sungai yang mengalir di atas batu biru saat salju mencair di musim semi. Suaranya mengandung kekuatan yang entah bagaimana menenangkan. Ling Xue menarik napas dalam-dalam, mencoba membayangkan pemandangan yang digambarkannya. Perlahan-lahan, ia merasakan sensasi geli di meridiannya mereda. Energi spiritual Chen Ping, bagaikan aliran air hangat, tak hanya menutrisi area yang rusak, tetapi juga secara bertahap membersihkan dan memurnikan energi spiritualnya yang sudah agak kacau. Matahari perlahan terbit lebih tinggi, menembus cabang-cabang pohon pinus kuno yang mengelilingi arena bela diri, memancarkan cahaya berbintik-bintik pada formasi batu giok. Aura batu giok yang terbenam di dalam formasi berputar, menyelimuti mereka berdua dalam pusaran energi spiritual yang lembut. Setelah waktu yang tak diketahui, Ling Xue tiba-tiba merasakan panas mendadak di dantiannya. Energi spiritual yang jauh lebih terkonsentrasi dan kuat melonjak keluar, mengalir melalui meridiannya sebelum mengembun menjadi setetes energi spiritual sebening kristal di ujung jarinya. Saat tetesan itu menyentuh tanah, ia mengeluarkan suara nyaring seperti batu giok, yang kemudian menghilang saat mendarat, berubah menjadi titik-titik kecil cahaya spiritual. Selesai. Chen Ping menarik tangannya, senyum puas tersungging di wajahnya. Energi spiritualmu telah terkondensasi menjadi cairan spiritual, yang membuktikan fondasimu kokoh. Ling Xue membuka matanya dan merasa lega. Pikirannya yang tadinya gelisah menjadi jernih. Ia mengayunkan pedangnya, dan energi spiritual yang melekat pada bilah pedang menjadi lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, dan energi pedang menjadi lebih terkendali dan mendalam. Terima kasih, kakak senior. Ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Chen Ping tersenyum dan melambaikan tangannya. Ini baru permulaan. Setelah fondasimu kokoh, kau masih perlu mengasah ilmu pedangmu. Teknik pedang Liu Suang, lincah, tetapi kurang mendalam seperti yang diharapkan dari seorang dewa bumi. Ayo kita pergi ke tebing uji pedang, di pegunungan belakang, dan aku akan mengajarimu jurus pedang batu. Tebing itu dipenuhi bekas-bekas pedang yang ditinggalkan oleh para murid sekte pedang. Angin di tepi tebing membawa hembusan dingin, sempurna untuk mengasah ilmu pedang. Chen Ping memegang sebatang ranting, mendemonstrasikan tekniknya di atas batu biru di tepi tebing. Jurus pedang batu tampak kuat, tetapi sebenarnya, ia memiliki ketahanan tersembunyi, seperti batu di tebing ini, yang terkikis oleh angin dan hujan, namun tetap kokoh bagai jarum yang menstabilkan laut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ranting itu menggores batu,
meninggalkan bekas yang dangkal. Anehnya, bekas itu, yang sekilas tampak biasa saja, mengungkapkan kekuatan yang tertahan di dalam garis-garisnya, seolah siap melepaskan kekuatan luar biasa kapan saja. Cobalah, sekarang, gunakan energi spiritualmu yang kuat dan stabil untuk mengaktifkan jurus pedang ini. Ingat, buatlah seperti sepotong batu giok yang tenggelam di air, kaya, namun lembut. Ling Xue menggenggam pedangnya erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat sensasi yang ia rasakan di formasi pengumpulan roh, perlahan-lahan menyalurkan energi spiritualnya ke dalam bilah pedang. Ia menghunjamkan pedangnya ke depan, energinya menembus udara, tetapi tiba-tiba menyatu saat menyentuh tebing, meninggalkan lubang yang terukir sempurna. Tidak terlalu kuat untuk membiarkan energinya lepas, juga tidak terlalu lemah untuk terlihat lemah.